Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-24, kita sudah masuk kepada tokoh yang ketiga, Nehemia. Di sini kita akan bahas tema mengenai tugas Nehemia yang kedua. Nah, banyak orang tidak memahami, kurang teliti lah artinya membacanya, bahwa Nehemia diberikan dua tugas oleh Tuhan. Yang pertama, membangun tembok. Ini sudah hampir semua orang pengajar Alkitab tahu tugas Nehemia membangun tembok. Tapi ada tugas kedua yang setelah selesai pembangunan tembok, itu di pasal 6 selesai, ya. Pasal 7 itu setelah tembok selesai dibangun, Nehemia pasang pintu-pintu, diangkat penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi orang Lewi, dan diserahkanlah pengawasan itu kepada Hanani dan Hananya, ini ya panglima benteng. Hanani ini saudaranya Nehemia, karena dia orang yang takut akan Tuhan. Selesai itu, nah ada lagi tugas berikut, pasal 7 ayat 4. Nah, mari kita melihat tugas Nehemia yang kedua ya, apa ini? Dikatakan di sini ayat 4, saya pakai LAI ya. Adapun kota itu, maksudnya kota Yerusalem, itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Ya. Maka ini kayak ya, Allahku memberikan dalam hatiku rencana. Jadi Tuhan sendiri yang tanamkan suatu rencana kepada Nehemia, satu beban katakanlah begitu dari Tuhan, untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Nah, ini apa artinya ya? Kita harus begini, kalau dalam menafsir Alkitab, kita lihat dulu bagian firman Tuhan yang berbicara situ sedang bicara apa, latar belakang sejarahnya bagaimana, lihat konteks atas bawahnya, lihat konteks perjanjiannya, supaya jangan nanti kita asal comot aja ya, diterapkan ke dalam kondisi kita yang sama sekali berbeda. Baik konteks perjanjiannya, baik konteks latar belakang kita sebagai orang Kristen, sama sekali berbeda ya. Nah, di sini sudah lihat bahwa tugas Nehemia itu yang Tuhan taruhkan dalam hatinya rencana ini adalah dikumpulin dulu semua pemuka, para penguasa, rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Untuk apa dicatat dalam silsilah itu? Untuk menjelaskan, untuk membuktikan yang mana Israel, yang mana yang bukan. Sudah lihat di dalam ayat 61 ini ya. Ini kan itu kan daftar silsilahnya itu dicatat. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel ya, yang berangkat pulang bersama Zerubabel ya. Jadi kalau dihitung tahunnya, Nehemia itu kan 12 tahun belakangan ya, baru di sini Ezra, baru sini 78 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih itu sekitar berapa tahun itu? 78 tambah 12 itu, taruhlah 100 ya. 78 tambah 12, 90 ya, 90 tahun. Orang datang dan ini dicatat ini benar nggak nih semua orang Israel ya, karena nanti kita lihat apa pentingnya ya, kita lihat dulu. Yang jelas ini ada ayat 61, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari, ini ada tempatnya, ini dicatat di dalam, ini diulang sebenarnya, ini dicatat lagi di dalam Ezra itu yang Ezra 2 ya, ini sama ini ya. Dicatat di sini bilang ada orang dari Tel Melah, ini tempat ya, daerah Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer. Nah, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel. Nah, jadi sangat penting bahwa siapa-siapa yang Israel, siapa-siapa yang bukan. Karena begini, membangun bait suci juga waktu zaman Zerubabel itu membangun. Orang-orang Samaria itu mau ikut. Bantulah katanya.
Terus Zerubabel jawab, oh ini bukan urusan kita. Kau kan bukan orang Israel. Ya. Artinya, ini orang Samaria ini sebenarnya orang-orang yang kerajaan utara yang dibuang ke Asyur. Raja Asyur balikin lagi orang-orang dari mana-mana itu daerahnya, balik ke situ. Jadi bukan orang Israel ini. Orang Samaria ini, makanya sampai zaman Yesus orang Samaria dengan Yahudi itu nggak bergaul. Ya. Nah, masalahnya kalau bukan orang Israel, nggak ada urusannya dengan perjanjian lama. Nggak terkait dengan perjanjian lama. Nggak terkait dengan warisan tanah perjanjian itu. Ya. Karena kan Tuhan, makanya kita harus lihat. Perjanjian lama itu suatu perjanjian yang diikat oleh Yahweh. Ya, ini Elohim Israel nih, Yahweh. Dengan bangsa Israel yang diperantarai Musa. Yahweh tidak ada perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Enggak. Jadi, dan Yesus juga diutus hanya kepada bangsa Israel. Makanya ketika ada perempuan Syro-Fenisia, itu perempuan Yunani itu, minta kesembuhan dari Yesus. Karena di sini Yahweh itu ada Jehovah Rafa, penyembuhan, Jehovah Jireh, mencukupi, Jehovah Nisi, tak panji-panji. Ya, Jehovah Shalom, damai. Jadi kalau Yesus itu diutus kepada bangsa Israel, dan kalau Israel minta kesembuhan, itu nggak susah-susah. Karena apa? Terikat dengan perjanjian dengan Yahweh Rafa, Jehovah Rafa. Tapi kalau perempuan lain bangsa Syro-Fenisia itu bangsa Yunani, ya kalau itu kasusnya anaknya kerasukan ya. Dia minta kesembuhan, teriak-teriak dia, Yesus diam aja. Sampai muridnya bilang, itu usir tuh, ganggu kita aja. Untung, ya tapi Yesus juga ngomongnya agak keras juga. Dia bilang gak layak katanya makan roti yang untuk anak-anak itu dilempar kepada anjing. Karena gak ada keterikatan dengan bangsa lain, perjanjian lama itu. Ini anjing ini, maaf kata ya, kita itu termasuk anjing sebenarnya kalau dikaitkan dengan perjanjian lama. Ingat ya, ini kenapa saya bilang gini, supaya kita tahu. Jangan kutip-kutip perjanjian lama sembarangan aja tanpa melewati konteks perjanjian itu nanti. Karena perjanjian lama ini kan buat Israel aja ini. Kayak lagi saya ulang, perjanjian lama hanya untuk bangsa Israel. Karena di sini orang yang senang duit perpuluhan, dia ngutip-ngutip, kami ini dibilang kami full time, kami orang Lewi. Dari mana lah urusannya situ tuh orang Lewi? Kalau dalam gereja itu seluruhnya imam-imam, tapi menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Jadi kalau ada seorang pengkhotbah, bahkan yang seorang teolog yang saya hormati, sudah tua dia. Wah pokoknya di dunia pun dikenal juga itu. Di Indonesia juga. Masih hidup dia sekarang. Saya nggak mau sebut namanya karena saya hormat banget sama dia. Saya belajar dari zaman mahasiswa itu, saya belajar dari dia itu. Ikutin seminar-seminar pembinaan imannya apa semua. Dia ngomong soal perpuluhan, soal suku Lewi. Aduh, saya bilang bagaimana ini ya Pak? Kok nggak ngerti ya soal konteks perjanjian begitu gamblangnya ini kebenaran ini. Kita nggak ada urusan dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama mutlak diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Makanya di sini orang Israel harus disaring lah istilahnya. Ini benar nggak sih? Di sini dibilang di ayat 6 ini. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga asal usul mereka termasuk bangsa Israel. Berarti yuk tidak terkait dengan perjanjian Israel ini. Saya ulangi dulu sebentar ini yang tadi perempuan Syro-Fenisia. Saya lupa nih. Yesus bilang gini, tidak layak roti, itu roti katakanlah berkat seluruhnya, warisan seluruhnya yang terkait dengan perjanjian ini. Tidak layak ini roti ini. Yang untuk anak-anak, bangsa Israel itu dianggap anak-anak yang berhak atas roti itu. Roti berkat perjanjian lama ini. Tidak layak ini roti ini buat dilempar kepada anjing-anjing. Jadi dengan tegas Yesus kurang lebih ngomong gini nih. Orang Israel itu anak-anak ya, dialah yang boleh berhak untuk mendapatkan Jehovah Rafa itu. Karena terkait dengan perjanjian, aku diutus hanya untuk Israel aja. Sementara kalau kamu ini kan bangsa Yunani, Syro-Fenisia itu Yunani. Yang kau anjing, kalau strata sosial itu Israel itu begini strata sosial itu ya.
Yang pertama paling tinggi itu imam besar. Kedua imam-imam. Baru suku Lewi. Baru nanti ada para pedagang, para pemuka, orang-orang yang terhormat lah. Baru yang keenam, kurang lebih atau yang ketujuh, itu para pemungut cukai dan pelacur. Di bawahnya itu bangsa lain. Anjing makanya. Kok anjing ngutip-ngutip perjanjian lama seenak-enaknya ngomong suku Lewi gimana? Ya supaya kita ngerti dulu. Perjanjian itu jangan asal comot aja. Ayat itu ini aduh. Saya kebetulan ngajar hermeneutik itu hampir 10 tahun. Jadi saya pelajari itu konteks perjanjian itu sangat-sangat dilanggar dalam dunia kekristenan ini. Habis-habisan dilanggar. Buah sulung juga. Itu jelas buah sulung itu hasil tani. Di sini dibilang setiap hasil bulan Januari duit setor sini. Aduh mata duitan itu hamba mamon. Jelas itu. Nggak usah nunggu di pengadilan Kristus di sini aja kita udah lihat cara dia menafsirkan udah ketahuan itu. Dia hamba mamon. Ya, hanya masalahnya dia dihormati, punya banyak pengikut, dipercaya dalam dunia kekristenan itu aja. Maka dia didengarkan. Jadi bangsa-bangsa lain itu boleh dibilang ya anjing, memang segitulah. Untung nih perempuan gak tersinggung. Perempuan Yunani ini gak tersinggung dia. Dia desak lagi. Tuhan, kan anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak itu. Yang anak-anak kan kalau makan roti suka jatuh. Nah Yesus bilang, waduh imanmu besar. Kenapa besar? Karena pertama dia keras, berteriak minta tolong. Kedua dia gak tersinggung juga soal-soal dibilang anjing, gak apa-apa lah. Anjing juga makan dari remah-remah. Artinya dia begitu kuat. Ya orang yang beriman itu kan bertindak. Dan tindakannya itu tegas, tegar. Menghadapi tantangan apapun, ini tantangan dari Yesus pada maju terus. Akhirnya Yesus bilang besar imanmu ibu. Jadi kepadamu sebagaimana yang kau percaya. Anaknya sembuh. Juga anaknya, kalau nggak salah saya itu anaknya kerasukan setan itu. Suruh lihat ya. Perjanjian. Jadi bagi konteks cerita ini, siapa-siapa yang bangsa Israel, siapa-siapa yang bukan Israel, itu sangat penting. Karena yang Israel asli ya, itu dia terkait dengan perjanjian lama. Ya kita bilang perjanjian lama, perjanjian Musa lah ya. Dia juga Israel itu dapat hak waris. Warisnya apa? Tanah. Perjanjian itu tuh warisan Israel itu. Ya. Sudah dulu ya, kita pahami dulu. Jadi gini kalau mau menafsir itu. Pahami dulu ayat yang dimana dia konteks sejarahnya, konteks atas bawah, konteks perjanjiannya. Teliti dulu. Sampai puas kita telitinya itu. Baru kita cabut nanti cara penafsirannya. Dengan ayat dari perjanjian baru. Kalau warisan dalam Israel itu kan tanah. Udah jelas itu. Janji kepada Abraham itu people dan land. Orang, keturunan, dan tanah perjanjian. Itu apa tuh? Berkat buat Abraham itu yang bagi kita. Namanya saya belajar dulu. Galatia ini ya. Supaya kita langsung begini ya. Pelan-pelan saya berusaha untuk. Karena dalam dunia kekristenan ini dilanggar ya. Padahal itu prinsip yang sangat penting adalah prinsip konteks. Apapun boleh sesuai konteksnya. Bersetubuh boleh nggak? Boleh dalam konteks suami istri. Bunuh orang boleh nggak? Boleh dalam konteks perang. Ya kan seorang prajurit, dia cuma mikir saya dibunuh atau membunuh itu aja. Salah nggak dia? Enggak, dia kan mentah. Itu kan aturan negara. Dan dia nggak salah. Jadi konteks itu menentukan. Jadi kalau udah dihajar, dilanggar, habis lah udah. Dunia kekristenan sudah melanggar itu konteks itu. Konteks perjanjian khususnya ya. Khususnya bagi orang-orang yang cinta duitnya nih. Hamba-hamba mamon ini. Ngajar yang ngawur-ngawur. Yang perpuluhan itu konteks perjanjian lama. Sebelum masuk ke sini ada aturan lain penafsirannya. Jangan main comot aja begitu. Maliaki 3:10. Siapa yang mencuri uang Tuhan? Yang mencuri uang Tuhan itu siapa? Siapa pencuri dan perampoknya? Saya udah bisa itu. 2:10. Siapa? Orang Farisi Taurat itu sudah pencuri perampok. Dalam gereja ini siapa nih pencuri perampok, pencuri domba itu? Kisah Rasul 20 jelas ngomong, Paulus bilang. Karena para penatua itu. Karena kau diserang serigala ganas, kau akan tarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Kau akan bangun, bukan bangun gereja. Kau akan bangun kemuliaanmu, kau akan bangun kerajaanmu, kau akan bangun organisasimu, kayak gitu. Itulah pencuri yang perampoknya. Saya masukin dulu di sini.
Lihat Galatia itu. Warisan kita itu apa ya? Kita ini kan anak Abraham dong. Iya, tapi kalau anak Abraham yang secara jasmani itu Israel, itu warisannya tanah perjanjian. Kalau kita kan, dia kan bapak beriman nih. Kita karena beriman. Ini dia warisannya nih. Dan saya agak gregetan gitu. Karena melihat yang melanggar perjanjian ini, konteks perjanjian ini dalam kekristenan, itu di dokter-dokter teologi itu, PhD lah, apalah, orang-orang terhormat lah begitu. Jadi kadang-kadang saya gregetan gitu kalau ngelihat, kok lu yang gituan aja nggak tahu emang dasar uang itu membutakan. Terus tahu nggak Bileam? Saya ulangin dulu deh sebentar sebelum saya baca ini. Bileam itu nabi kerasukan duit. Dia pertama Tuhan udah bilang jangan kau pergi ke sana, Israel udah diberkati. Harusnya Bileam datang kedua, ngasih upah lebih tinggi, duit lebih tinggi, ya. Lebih hormat orangnya, datang ke sini. Bileam harusnya nggak boleh nanya lagi sama Tuhan. Langsung dia bilang, nggak usah kau pergi. Tapi karena Bileam udah cinta duit, cinta upah, dia tanya lagi sama Tuhan. Ya Tuhan bilang, kalau Tuhan tuh begitu, jangan main-main sama Tuhan. Kalau udah lihat hatimu udah nggak benar, ya silakan aja jalan. Diizinkan Tuhan. Kenapa yang pertama Bileam dilarang jangan pergi untuk musuhin Israel, yang kedua Tuhan bilang silakan kalau kamu. Tapi pedang Tuhan tuh di jalan Bileam tuh, Bileam pakai keledai kan, itu pedang Tuhan itu. Siapa itu memancung kepalanya si Bileam nih, hamba Nabi itu, tapi cinta duit. Kalau kayak pendeta cinta mamon, ini kayak Bileam, penglihatannya buram. Keledai lebih tajam ngelihat itu. Ada pedang, ada malaikat tuh. Dia diam 3 kali kan itu, keledainya bikin marah Bileam. Bileam pukul gitu. Akhirnya Tuhan buka mulut si keledai ini. Kenapa kau bikin begitu? Ya. Terus Tuhan bilang, seandainya lah ini keledai nggak berhenti, kepalamu yang kupancung, kata-kata Tuhan kepada malaikat, kepada si Bileam ini. Jadi kesimpulannya apa? Mata seorang nabi kalau udah kerasukan duit lebih buta daripada mata keledai. Mata keledai itu lebih tajam, dia lihat ini ada malaikat bawa pedang, kita kan kepancung gitu loh. Sama di sini dalam kekristenan, pendeta-pendeta mamon, pendeta hedon, cinta uang apa semuanya. Ini lebih tajam keledai ini penglihatan rohaninya ketimbang dia. Makanya kok bisa dilanggarnya konteks perjanjian begitu penting. Mutlak penting sekali. Coba dong perhatian. Galatia 3 ini. Ayat 14 ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, dalam Yesus Kristus itu, berkat Abraham atau warisan. Ya. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ingat itu ya. Yesuslah yang menggenapi seluruh perjanjian lama dan membawa itu berkat kepada bangsa-bangsa lain. Harus lewat Yesus, tak bisa main asal comot begitu. Ada yang ambil ayat Ishak, menabur bagaimana tambah kaya. Di sini khotbah, kau harus kaya gini, kita akan kaya. Ngawur udah. Perhatian ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa berkat itu? Apa warisan itu? Perhatikan, sehingga oleh iman, karena kan Abraham itu kita terkaitnya iman tuh, menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi berkat atau warisan kita sebagai orang Kristen yang beriman terikat dengan Abraham, itu roh berkatnya. Dan perlu tahu, roh yang diberikan waktu kepada gereja waktu di hari Pentakosta itu masih berupa arabon, jaminan. Perhatikan ini ayat 14 Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, atau dikatakan jaminan itu arabon, istilahnya DP, panjar, down payment. Kasih dulu down payment. Nanti ketika kita dapat itu, dikatakan ya jaminan ya. Bagian istilah Yunaninya di sini kleronomia, itu artinya inheritance, warisan. Jadi warisan kita itu adalah kepenuhan roh. Dikatakan nanti seluruhnya kita akan dapat itu. Penebusan, istilah sini penebusan itu artinya keselamatan. Tiga kan, justification by faith, itu keselamatan. Sanctification by faith. Nah ini nanti glorification, itu nanti ketika kita menerima roh dalam pengertian sepenuhnya, sama seperti Yesus, dia mendapat roh yang sepenuhnya.
Maka Yesus bilang kau akan berbuat lebih besar daripada yang kuperbuat. Ketika itulah kita menerima warisan karena kita menerima Roh Kudus dengan sepenuhnya. Itulah yang dibicarakan dalam Roma pasal 8, 19:21. Putra-putra Elohim yang menerima warisan itu adalah roh ya warisannya. Jangan langsung bilang surga. Surganya ceritanya juga cerita surga dongeng. Itu katanya surga di sana ada jalan-jalannya dari emas. Ada lagi yang lebih konyol, khotbah bekas pemusik. Oh, di sana hanya nyanyi-nyanyi kita selama-lamanya katanya, karena orang nggak ada khotbah katanya. Oh, bosan soalnya orang dengar khotbah. Karena di dunia ini orang bosan dengar khotbah. Bisa nyanyi terus katanya. Keterlaluan itu, nggak ngertinya ya. Karena dia nggak tahu. Warisan kita bukan surga dalam pengertian nun jauh di sana katanya. Kalau orang belum mati berarti rumahmu di sana belum jadi katanya. Kalau udah mati ya usul di sana, rumah Bapak itu ke sana katanya. Padahal rumah Bapak itu kita. Warisan kita adalah roh, kepenuhan roh itulah. Karena orang emang cintanya cinta harta benda, maka dibilanglah surga jalannya dari emas. Karena emas yang dimaksud di sini itu simbol emas, sifat dasar Elohim itu emas simbolnya. Kadang-kadang nggak apa-apa lah, karena umat pilihan Tuhan ya banyak yang dipanggil, dan umat Kristen banyak yang dipanggil. Dipanggil itu artinya mendapat kasih karunia untuk lahir baru lah, kira-kira begitulah, biar tahu aja. Lahir baru itu kan berarti masih kecil, masih bayi-bayi toh, dia harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh ini itu yang dipanggil, yang dipilih. Nggak semua orang yang dipanggil ini bertumbuh. Saudara lihat itu ada perempuan lalang gandum, hamba 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Udah gitu perempuan ada yang bijaksana. Ini semuanya orang Kristen. Ini pun dalam menafsir harus ada prinsip konsistensi. Kalau saudara menafsirkan hamba itu adalah orang Kristen, hamba Tuhan, ya yang 5 talenta orang Kristen, yang 2 talenta orang Kristen, yang 1 talenta juga orang Kristen, itu yang ditolak. Perempuan juga begitu. Kalau perempuan yang bijaksana itu orang Kristen, ya masa perempuan yang bodoh bukan orang Kristen? Orang Kristen juga itu, cuma bodoh itu aja dan ditolak. Jadi nanti kalau di hadapan Tuhan ada nggak ditolak orang Kristen? Atau pendeta lah? Banyak kalau saya mau bilang, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang banyak yang dipanggil ini yang ditolak. Nggak boleh masuk kerajaan surga itu buat yang dipilih saja, mendapat kasih karunia itu yang dipilih. Tapi akhirnya nanti yang dipilih ini ditampilkan kepada ciptaan, dia akan membebaskan seluruh ciptaan termasuk yang dipanggil ini. Jangan heran ya, yang saya bilang ya, jangan heran ya kalau hanya dipanggil aja para pendeta besar dan lembaga Kristen, nggak peduli segede apa besarnya, nggak peduli ratusan miliar kayak triliun kayak yang ditarik duit itu, nggak peduli itu. Kalau dia hanya dipanggil saja, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya ulangin lagi ya, di Matius 7 itu ada banyak orang berteriak-teriak, bukankah Tuhan kami sudah berbuat demi namamu, sudah mengisi setan demi namamu, sudah membuat mujizat demi namamu. Tuhan bilang nggak kenal kamu. Ini soal kingdom ini, Matius itu soal kingdom, pengajaran tentang kingdom. Tunggu dulu kau. Nanti kau akan dipulihkan, tapi ini khusus untuk umat pilihan Tuhan. Yang di dalam batinnya ada olesan Roh Kudus itu. Kalau Rasul Yohanes bilang pengurapan. Pengurapan itu artinya olesan atau ya olesan. Minyak olesan. Ya. Itu yang pengurapan itu yang ngajarin segala sesuatu, bukan sekolah teologi. Ini soalnya yang ngajar-ngajar yang begini nih, ini karena banyak yang dokter nggak tahu dokternya apa bener atau enggak, pokoknya dokter lah teologi. Ngajar kok ini, ngajar ngawur. Ini saya nggak sedang menghina-hina, enggak, saya sudah mengatakan ini demi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu orang-orang yang nggak terkenal. Dalam dunia Kristenan nggak dikenal, tapi dalam batinnya ada pengurapan. Dia bisa dengar kalau ada khotbah begini-gini, di sini ngomong, di sini ngajarin. Oke, saya balik lagi sini. Jadi warisan kita adalah roh, ya. Dan itu roh itu baru arabon yang diterima itu diterima gereja mula-mula itu hanya arabon, DP, panjar, down payment.
Tapi nanti di akhir zaman pencurahan roh itu bukan untuk semua orang, enggak. Pencurahan roh itu juga tuayan akhir zaman tuh bukan orang untuk orang banyak bertobat, enggak. Ini untuk yang sudah siap, umat pilihan Tuhan. Dituai itu umat pilihan Tuhan di akhir zaman untuk ditampilkan kepada semua makhluk. Dipenuhilah umat pilihan Tuhan, dicurahkanlah Roh Kudus. Kadang-kadang kan kalau dunia Kristen apa ngomongnya? Ada penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman. Itu kan ngawur. Karena emang dia senang jiwa. Kenapa dia senang jiwa? Ya bisa ditarik duitnya lah. Bisa ditarik ininya lah. Kayak kita nggak tahu aja apa maksudnya dia. Kenapa dia ngajarin begitu? Penuaian tuh di mana-mana juga logikanya penuaian itu yang udah matang dituai. Kok ini penuaian jiwa-jiwa katanya? Apa urusan? Memang dasar pencuri perampok. Senang dia dengan jiwa-jiwa. Itu dia rampok dia untuk dirinya sendiri. Ya ngomongnya belak-belakan aja ya. Kalau sudah dekatnya Yesus datang, saya merindukan sekali, cepatlah datanglah Tuhan Yesus. Ini tipuan-tipuan dalam kekristenan udah keterlaluan Tuhan. Datanglah Tuhan. Biar Engkau lah yang menghakimi kami semuanya. Saya juga akan dihakimi, nggak apa-apa lah. Memang semua juga harus melewati itu. Ya. Berbagai orang yang merindukan kedatangan Tuhan dalam hati, bukan sok-sok, gua benar, bukan begitu. Spiritnya itu, Tuhan aku rindu kebenaran. Aku rindu mana yang benar, mana yang salah Tuhan. Dalam dunia kekristenan yang lurus bisa bengkok, dan yang bengkok bisa lurus. Tergantung mayoritas. Kalau mayoritas bilang denominasi itu gereja, jadilah itu denominasi gereja. Walaupun Alkitab bilang sudah bukan gereja, denominasi itu kerajaan manusia. Kerajaan dari si pendeta itu punya dia itu semuanya. Asetnya kadang-kadang juga punya dia. Tapi kan di dalam dunia kekristenan itu yang benar tuh yang mana? Apa sesuai Alkitab yang benar? Bukan. Yang benar itu yang orang banyak bilang itu benar, itu benar. Jadi Nehemia tugasnya yang kedua itu dia harus memastikan dulu Israel mesti dicatat. Ini rencananya gitu. Kumpulkan para pemuka, para penguasa rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Artinya pastikan dulu bahwa ini orang Israel. Nanti baru yang kedua maksudnya apa? Karena ini kota masih luas kan dikatakan di sini. Kota itu luas besar, belum dikuasai oleh orang Israel asli, ya, belum dikuasai. Kenapa? Karena gini, nanti Tuhan warisan orang Israel asli perlu benar-benar bekerja dan rumah-rumah dibangun atau ditaklukkan langsung bangsa-bangsa 7 bangsa secara khusus ditaklukkan supaya memiliki warisan. Makanya Israelnya harus dipastikan ini benar nggak Israel nih, jangan masuk masa lain, nggak boleh, ya. Ini soalnya warisan Israel. Sedikit demi sedikit Tuhan akan menyerahkan wilayah itu dengan seluruh Israel nanti. Sampai sekarang ya belum ya. Coba dulu kita lihat di kitab Ulangan itu ada tertulis itu Ulangan berapa nih? Ulangan 7 ayat 22. Ya, saya baca dulu ya. Bahwa Tuhan akan sedikit-sedikit sesuai dengan pertumbuhan Israel sejati ya. Karena ini ingat, ini perjanjian untuk Israel ini. Coba dulu kita baca dulu. Ulangan pasal 7 ayat 22. Tuhan Allah akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Artinya begini, sesuai dengan keturunan ya, janji Abraham itu kan keturunan Israel nih ya. Ini dalam konteks perjanjian lama saya bicara ya. Bertumbuh dia beranak cucu, tapi harus Israel asli. Tidak boleh ya enggak. Makanya kalau kawin campur tuh, waduh. Si Esra itu di zaman Esra itu sampai Esra bertobat sungguh-sungguh. Ini karena orang buangan kawin campur. Nggak boleh kawin campur orang Israel ya. Terus ya Israel sejati ini dia bertambah beranak cucu, nanti akhirnya bisa menguasai tanah perjanjian. Gitu loh ya. Konteksnya orang Israelnya apa? Di sini orang Israel dalam perjanjian Kristus. Kalau dalam perjanjian baru itu. Berarti kan Kolose 2 ayat 17 ya. Saya baca dulu ya. Konteks Israel itu simbol apa ya? Kayak ini dia. Kolose 2 ayat 17 ya. Waktunya sedikit lagi. Kolose 2 ayat 17 sebelum ambil kesimpulan ya. Katakan di sini begini, ini ILT. Yang
Oleh karena itu ya, semua makanan, minuman, penghormatan hari raya, bulan baru, hari sabat, sunat, semuanya itu ya, bangsa Israel sendiri, itu ayat 17 merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Wujudnya ialah Kristus. Kristus itu apa? Kristus adalah hayat kita. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Kristus adalah ya kepala dan ini kepala dan tubuh ya. Kristus, Christ in you. Jadi Israel yang itu simbol daripada Christ in you. Di sini Christ ini bertumbuh supaya kita menjadi penuh dengan Kristus. Kepenuhan Kristus itulah warisan kita. Kalau Israel bertumbuh pelan-pelan dia merebut semua tanah perjanjian. Kita di sini konteks perjanjian baru, Kristus dalam batin kita ini ada yang hayat kita bertumbuh terus menguasai roh jiwa tubuh, bahkan menguasai segala sesuatu. Kristus. Ini dia, kepenuhan Kristus. Itulah warisan kita. Sama seperti yang dibilang Galatia, kepenuhan roh. Jadi, ambil kesimpulan dulu sebentar. Tugas Nehemia itu memastikan, ini semua harus orang Israel. Karena Nehemia itu, kenapa harus Israel? Karena dia terkait nanti dengan perjanjian lama dan warisan. Kita di sini. Dalam kekristenan, banyak yang dipanggil. Tapi yang dapat warisan nanti kita lihat yang dipanggil, dipilih, dan diharapkan setia. Itu dipastikan dulu, karena yang enggak semua nih yang dipanggil ini dapat warisan. Belum, tunggu dulu, malah akan ditolak. Kalau nggak percaya ntar aja lihat deh. Lebih banyak orang Kristen yang udah lahir baru ya, termasuk pendeta-pendetanya itu ditolak ya di hari penghakiman. Hanya orang yang terpilih, dan ini orang-orang sederhana. Tuhan sendiri, ini kedaulatan Tuhan, memilih sedikit ya. Itu yang akan menerima warisan itu. Oke ya, cukup ya. Haleluya, amin.